Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Susanti, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 9 Kelompok 2 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak video berikut. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Kita mulai dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, awal pergerakan nasional di mana pertama kalinya ditetapkan Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diawali dengan menyerahnya tentara Jepang pada pihak sekutu. Nah, setelah mengetahui sejarah pergerakan kebangsaan, tentu kita harus tahu dong apa itu wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dari pengertian tersebut, maka terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Konsensus pertama ialah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai tanggal 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut dengan Pancasila. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu bangsa Republik Indonesia. Yang keempat yaitu NKRI, di mana keberadaan NKRI ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi ini bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan pada dunia luar bahwa sejak saat itu terdapat negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menutup pembahasan tentang wawasan kebangsaan, saya akan menjelaskan tentang identitas negara. Yang pertama ialah bendera. Seperti yang kita ketahui, bendera Indonesia ialah bendera merah putih atau terkadang disebut sangsaka merah putih. Yang kedua ialah lambang negara. Lambang negara Indonesia ialah merupakan Garuda Pancasila. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan yang keempat ialah bahasa, yaitu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Oke, untuk bahasan wawasan kebangsaan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nilai-nilai bela negara. Nah, setelah kita mengenal tentang wawasan kebangsaan, maka kita bisa mengimplementasikan atau melakukan sikap dari pengetahuan wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu sikap bela negara, di mana poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi bela negara terlebih dahulu. Bela negara yaitu merupakan tekad atau sikap seseorang atau kelompok untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu 5 nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, apa tugas kita sebagai ASN? Sebagai ASN, kita dapat mengimplementasikan bela negara sebagai berikut, yaitu pertama, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila. Keempat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Dan yang terakhir, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Sekian pembahasan mengenai podcast wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya Esi Susanti, mohon pamit. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.